Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Puncak gelombang subvarian Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga bulan Juli. Prediksi ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdasarkan pengamatan yang telah terjadi di Afrika Selatan. Menurut Menkes, jika melihat perkembangan kasus subvarian Omikron BA4 dan BA5 yang pertama kali muncul di Afrika Selatan, kenaikan kasus COVID-19 terjadi berlangsung cepat sekitar 30 hari dari sejak ditemukannya kasus pertama. Jika pola yang sama terjadi di Indonesia, maka diprediksi puncak kasus subvarian baru Omikron ini terjadi pada pertengahan Juli mendatang, yakni pada pekan kedua atau ketiga. Kita amati juga di Afrika Selatan itu mulai dari tanggal diamati adanya BA4, BA5, kemudian naik sampai ke puncak itu cepat, sekitar 30 hari. Kemudian sesudah itu turun lagi. Nah, kalau kita melihat kalau misalnya polanya sama, bisa juga berbeda ya. Tapi kalau polanya di Indonesia sama dengan di Afrika Selatan, perkiraan puncaknya mungkin akan terkena di minggu kedua, minggu ketiga Juli. Jadi kita pasti akan ada tetap kenaikan sampai minggu kedua atau minggu ketiga Juli. Menkes juga menyebut, pada puncak kasus tersebut diprediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada angka 17.000 hingga 18.000 kasus. Hal ini berdasarkan pengamatan yang terjadi di Afrika Selatan ketika adanya subvarian Omikron BA4 dan BA5 mengakibatkan kenaikan kasus dengan jumlah penambahan sepertiga dari puncak kasus Omikron BA1. Selain itu, hospitalisasi tercatat sepertiga dari kasus Omikron pertama dan jumlah kematian 10% dari jumlah kematian saat puncak Omikron. Perkiraan kita kalau polanya sama dengan Afrika Selatan, nah kira-kira nanti 30% dari puncaknya Omikron itu which is sekitar 18.000, 17.000 gitu ya. Dengan yang masuk ke rumah sakit dan yang juga kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan kejadian yang Omikron kemarin. Sementara itu, dalam sepekan terakhir, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan kasus positif harian terus meningkat dan sempat menembus angka 2.000 kasus baru pada Jumat pekan lalu. Menghadapi kondisi ini, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tetap mempertahankan protokol kesehatan. Pemerintah juga akan terus mempercepat vaksinasi booster. Tim Liputan Metro TV. Kalau Anda pernah naik roller coaster, naik turun. Nah, ini mungkin adalah analogi sederhana untuk menggambarkan kondisi dan situasi COVID-19 mulai dari 2020 hingga 2022 sekarang ini. Karena setelah subvarian Omikron B4 dan BA4 maksud saya dan BA5 ini masuk ke Indonesia, jumlah kasus harian mengalami kenaikan, bahkan mencapai 2.000 kasus per harinya. Meski demikian, pemerintah mengatakan kondisi ini masih terkendali sebab batas yang ditetapkan WHO yakni 7.800 kasus per hari. Lantas apakah benar terkendali? Dan yang kedua pertanyaannya, mungkinkah subvarian ini akan menimbulkan puncak kasus seperti varian-varian sebelumnya, yaitu varian Delta dan juga Omikron? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa dalam Tahukah Anda Waspada Lonjakan COVID-19 di bulan Juli alias bulan depan yang tinggal sedikit lagi nih waktunya. Kita lihat pemirsa mulai dari data-data sepekan terakhir dulu. Bagaimana sebenarnya kondisi dari peningkatan kasus COVID-19 secara nasional di Indonesia. Kalau kita lihat mulai dari Senin kemarin, tanggal 20 sampai dengan hari Minggu kemarin, tanggal 26 Juni 2022, memang angkanya terus berfluktuasi, tapi kisaran angkanya ini di atas 1.000 semua pemirsa. Dan bahkan ada beberapa hari yang ini mengalami kasus yang cukup tinggi, mulai tanggal 22 misalnya, itu tembus 1.985 kasus. Kemudian sempat turun di tanggal 23, 1.907, dan naik kembali bahkan sampai ke 2.000 kasus. Dan untuk Jakarta kemarin bahkan menyumbang 1.055 kasus, sehingga total kasus aktif saat
saat ini adalah 14.516. Kita lihat lagi pemirsa slide atau informasi berikutnya. Bagaimana dengan tingkat positivity rate-nya sendiri di Indonesia? Untuk secara nasional, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa saat ini kondisinya ada di 4,4%. Namun di beberapa wilayah ini juga menunjukkan sudah lebih dari 5%, khususnya Jakarta yang sudah mencapai 12,9% menurut data Kementerian Kesehatan sampai dengan tanggal kemarin. Positivity rate ini sendiri adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 yang ditemukan dengan banyaknya orang yang dites di suatu wilayah. Dan secara nasional, angka kasus positif memang masih di bawah ambang batas WHO 5%. Namun DKI Jakarta dan juga Banten tercatat sudah lebih dari 5%. Dan tren positivity rate ini terpantau terus berfluktuasi sejak awal Juni 2022. Kita lihat lagi pemirsa seperti apa sih sebenarnya prediksi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 terkait dengan subvarian baru ini. Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa data dari Afrika Selatan, puncak kasus akan tercapai dalam 30 hari sejak ditemukan, yang mana ditemukan pada tanggal 6 Juni. Diperkirakan bila mengikuti pola Afrika Selatan, puncak kasus di Indonesia akan tercapai di pekan kedua sampai ketiga Juli 2022. Kita lihat lagi informasi grafis berikutnya. Pemirsa, seperti apa perbandingannya puncak kasus varian yang baru ini yang masuk ke Indonesia dengan varian-varian sebelumnya? Kalau dulu di yang pertama, di Delta ini kita pernah sampai peaknya itu 56.000 kasus per hari pemirsa. Dan kalau untuk Omicron ini 64.000 kasus. Sementara kalau untuk BA4 dan BA5 ini diprediksi akan mencapai 17.400 kasus. Dan diperkirakan juga puncak fatality-nya ini di kisaran 10% puncak Omicron. Kita lihat lagi pemirsa slide berikutnya. Informasi grafis berikutnya ini terkait dengan konfirmasi kasus subvarian yang baru yang saat ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini sudah ada 143 konfirmasi kasus positif yang tersebar di sejumlah wilayah. Ada 98 kasus di Jakarta, 13 kasus di Banten, 29 kasus di Jawa Barat, dan 3 kasus ini di Bali. Dan berikutnya lagi pemirsa, apa sebenarnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah? Salah satunya adalah dengan penerbitan SE atau Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar dalam masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut mengatur berbagai hal pemirsa, secara spesifik ini terkait dengan kegiatan yang lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu dan lokasi yang sama. Beberapa poin diantaranya yakni pelaku kegiatan wajib menunjukkan bukti vaksinasi. Anak usia 6-17 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat wajib vaksin dosis 2. Sementara untuk usia 18 tahun ke atas ini diperbolehkan masuk dengan bukti vaksinasi dosis ketiga atau booster. Dan juga yang berikutnya adalah percepatan vaksinasi pastinya yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat capaian vaksinasinya sendiri sampai dengan saat ini, total sasarannya adalah 208 juta lebih penduduk Indonesia. Untuk dosis yang pertama ini sudah mencapai 201 juta lebih atau sekitar 96,69%. Dan kemudian dosis kedua ini 168 juta lebih atau sekitar 81,06%. Dan dosis ketiga atau dosis booster yang Presiden Joko Widodo menyatakan harus segera dipercepat, ini pergerakannya dan pemberiannya kepada masyarakat, baru mencapai 50 juta maksud saya, 50 juta lebih dosis yang sudah disuntikan kepada masyarakat Indonesia atau sekitar 24,02%. Dan ini tentunya memang satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Indonesia adalah tetap kembali lagi mengandalkan protokol kesehatan dan tentunya untuk pemerintah bisa meningkatkan kapasitas testing agar mendapatkan gambaran sempurna terkait dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di Indonesia terkait dengan COVID-19.